sekali kalau kita bicara rencana pemerintah untuk melakukan impor beras, lalu kemudian menjadi pertanyaan di masyarakat sebenarnya urgensinya sebesar apa dan stok beras kita seperti apa? Kita mungkin ke Ibu Leli terlebih dulu. Baik, terima kasih, Mbak. Kalau ditanya urgensi, saat ini sudah 3 bulan menjelang akhir tahun. Dan dari sisi produksi, ini sudah masuk musim ketiga dan biasanya jumlahnya memang jauh lebih rendah dibanding panen musim pertama dan musim kedua. Karena itu kalau ditanya urgensi, jika posisi stok memang tidak cukup, maka impor adalah pilihan terakhir yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi risiko-risiko yang jauh lebih besar di akhir tahun dan awal tahun nanti. Apalagi tahun nanti kan tahun politik begitu ya, kita akan punya hajat politik, maka saya kira pemerintah tidak akan ambil risiko besar jika tidak melakukan itu untuk penguatan stok. Barangkali yang kalau boleh saya mencermati apa yang disampaikan Presiden tadi, mengatakan bahwa saat ini sedang penjajakan dengan beberapa negara eksportir, maka saya kira kalau dilihat dari momentumnya bulan September baru negosiasi sebetulnya terlambat. Ini yang kemungkin membuat kita kesulitan mendapatkan barang di perdagangan internasional karena kalau kita lihat sekuennya, apalagi dengan kondisi pasca pandemi, negara-negara akan menahan produksinya untuk kepentingan dalam negeri mereka masing-masing. Karena itu saya kira ini soal momentum. Impor itu menjadi pilihan terakhir, tetapi tentu harus dilakukan pada waktu yang tepat, diputuskan pada waktu yang tepat, dan kemudian tiba pada waktu yang tepat. Mungkin itu, Mbak. Evaluasi dari Perhapi sendiri, di mana kesalahan pemerintah dalam pengelolaan beras di tahun ini sehingga kita membutuhkan impor beras di tahun depan? Kalau kita lihat dari neraca pangan di awal tahun tercatat menurut hasil survei dari Badan Pangan dan BPS ya, ada 4 juta ton stok awal tahun. Kemudian ekspektasi dan estimasi produksi beras dalam negeri 31 juta ton. Itu cukup begitu jika dilihat dari kebutuhan konsumsi kita dalam 1 tahun yang kira-kira 30 juta ya. Kalau kita hitung 114 kg per kapita per tahun ya. Nah, masalahnya kemudian beberapa faktor alam, misalnya kemudian hal-hal yang tidak bisa diprediksi di lapangan, itu menyebabkan produksi tidak sesuai dengan ekspektasi atau estimasi. Dan inilah yang sebetulnya membuat harusnya pemerintah tetap memiliki satu plan terburuk begitu, walaupun buruk artinya tadi untuk jaga-jaga, namun harus diputuskan di waktu yang lebih awal dibandingkan musim ketiga atau sebelum musim ketiga ini. Saya kira yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan komando di Badan Pangan dari monitoring harga, kemudian memonitor perkembangan produksi sudah pada tracknya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin secara politik kemudian dipertimbangkan, sangat dipertimbangkan, dan itu membuat keputusan untuk misalnya impor seperti ini dilakukan di agak belakangan. Nah, justru yang sekarang kita tunggu adalah bagaimana kekurangan atau kondisi-kondisi yang berisiko tinggi baik secara ekonomi maupun politik di akhir tahun ini bisa ditambal oleh pemerintah dengan berbagai upaya-upaya khususnya penguatan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, penghasilan bawah terutama ya. Karena mereka yang paling beresiko atau rentan terhadap kenaikan harga beras ini. Saya kira itu, Mbak, sementara. Baik, kita beralih ke Pak Daniel Johan. Ya, Pak Daniel, kalau kita melihat seperti apa kenaikan harga beras, terutama di bulan September ini juga semakin meningkat begitu. Sebenarnya seperti apa pembahasan atau upaya yang sudah dilakukan di dalam DPR? Ya, terima kasih. Pertama adalah kenaikan harga beras itu diakibatkan oleh input untuk memproduksi semuanya naik. Sebenarnya kita sudah mewanti-wanti kepada pemerintah sejak dari sekitar 8 bulan yang lalu. Ya.
persoalan harga pupuk, harga pestisida itu semua meningkat sangat tinggi. Kedua, waktu itu kita bilang kita harus mengantisipasi El Nino yang akan hadir tahun ini. Nah, jadi penyebab kenaikan itu dua. Karena memang modalnya sudah tinggi. Kedua, saat ini dengan adanya El Nino banyak sekali petani yang gagal panen. Meskipun kalau dilihat secara datanya pemerintah, secara persediaan, kita saat ini masih aman. Bulog masih memiliki 1,6 juta ton. Bahkan katanya sedang melakukan impor berikutnya 400.000 sehingga menjadi genap 2 juta ton. Lalu kalau dari datanya Bappenas, di akhir tahun kita masih akan memiliki surplus persediaan sekitar 4 juta ton. Jadi kalau secara data persediaan tidak ada masalah. Baik, mungkin kita akan coba bahas satu persatu Pak Daniel. Tadi Anda sampaikan untuk harga barang-barang modal seperti pestisida dan pupuk ini naik. Artinya apakah ini memang terdampak karena situasi di global juga sehingga barang-barang tersebut harganya naik, dan apakah ada potensi kalau harganya ini akan menurun mungkin di tahun depan kalau kondisi sudah lebih stabil, atau memang ini harganya akan cenderung terus naik mulai tahun ini dan tahun-tahun berikutnya? Ya, kita berharap situasi global ya, pemasok dari pupuk itu kan dampak dari perang Ukraina. Kalau perang Ukraina berakhir ya tentu mestinya harga pupuk, harga pestisida itu akan turun. Tetapi apakah tahun depan perang Ukraina akan berakhir masih belum ada yang tahu. Sehingga kemungkinan tingginya harga input dari pertanian masih akan terus berlangsung. Nah, sehingga memang waktu itu dari 8 bulan yang lalu kita mendorong agar pemerintah memberikan afirmatif, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan kepada para petani. Kalau memang kita ingin petani tetap menanam. Satu, kedua kita ingin agar harga tidak terlalu tinggi. Tetapi faktanya anggaran untuk petani bukannya bertambah malah berkurang. Baik.